Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah milik Allah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Segala apapun kita kembalikan kepada Allah. Hidup mati, wa nusuki mahyaya wa mamati, hidup mati lillahi rabbil alamin. Hanyalah Engkau yang memiliki kematian, kehidupan. Dalam kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, di Kohar 810 yang bergabung, selamat bergabung. Yang tidak bergabung, bergabung dong, seperti itu. Walaupun ya keadaan sekarang lagi banyak yang sedang sakit, tidak sedikit yang meninggal, wafat. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir dan batin. Yang sudah meninggal mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekalipun kita ngumpet di peti besi, kalau sudah idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal tidak akan ada kita mundur sedikit pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernyawa akan merasakan kematian. Cuman ada dua kategori, ada kematian yang su'ul khatimah, ada kematian yang husnul khatimah. Su'ul khatimah berarti kematian yang tidak bagus. Kalau yang husnul khatimah berarti kematian yang bagus. Kalau kematian pengen bahagia berarti kita harus kematian itu diikuti dengan kebiasaan sehari-hari. Kalau kebiasaannya berdagang, akan seperti itu kematiannya. Makanya kata Cak Nur, beliau mengatakan, jangan dulu berangkat atau melakukan hal sesuatu ketika belum bismillah. Artinya harus segala sesuatu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pagi yang sangat berbahagia ini tidak lupa untuk guru-guru kami dimanapun beliau berada. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, baik kesehatan zahir dan batin, keluarganya dijaga dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman seperjuanganku yang ada di Bandung, di Garut kota, di Majalengka, di Sukabumi, Palabuhan Ratu, terus di Jakarta, di Lampung, di Sumatera, di Malaysia, di Australia, di Amerika. Karena ada dua teman yang secara genetik atau nuriyah, ada zuriyah, nur cahaya dengan keilahian dikumpulkan di la ilaha illallah, itu saudara juga ukhuwah. Terus yang kedua zuriyah itu adalah secara genetik bebe, cece, mang, wah, seperti itu zuriyah. Dalam kesempatan pagi Jumat 20 Zulqa'dah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Juli, yaitu tanggal 2 Juli. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan zahir dan batin, diberikan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Insyaallah saya akan membacakan diskusi atau ya sarsananya dalam fi Kitabil Mukhtar al Hadis an-Nubawiyah wal Hikamul Muhammadiyah, yang mengarangnya Maktab Ustadzul Semarang, yang mengarang kitab ini almarhum Sayyidul Ahmad Al-Hashami. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk guru-guru kita Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ad-darsu tsani, darsan yang kedua, fadilah ikhlas wa tahrimur riya. Mertelakan atau nyeritakan, menjelaskan, menerangkan tentang fadilah ikhlas dan haramnya riya. Jadi apa yang disebut ikhlas itu? Ikhlas itu adalah mukhlis. Mukhlis itu adalah tidak ada intervensi. Ya, seperti kita bersedekah tidak ingin kembali. Kalau sedekah masih ingin kembali berarti belum ikhlas. Makanya segala amal harus didasari dengan keikhlasan. Wa tahrimur riya dan haram riya. Riya teh pakai baju gining, ingin dilihat sama orang. Terus tinggal keginingan atau bagus, tinggal keren, wah gaya pakai sorban, pakai kopiah, ingin dilihat sama orang itu riya. Tinggal li ajrin nas karena manusia, riya juga. Jadi tipis banget antara ikhlas dengan riya. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, Allah ngadawuh atau Allah berfirman di dalam Qur'annya, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, wa ma dan sesuatu, umiru diperintahkan, tina amaro berarti merintah, illa bil amar berarti illa kecuali, istisna liya'budun beribadah kepada Allah mukhlisin dengan ikhlas, lahu kepada Allah, adin di dalam agama, hunafa yang condong tegak, wa yuqimu dan laksanakan salat, wa yu'tuz zakah dan bayarlah zakat, wa dzalika dinul qayyimah, nah itulah dinul qayyimah, qayyum itulah perilaku yang seperti dinul qayyim, agama yang qayyim, yang wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu illa Allah wa rasulihi fa hijratuhu illa Allah. Ba hijratu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha ba hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, rawahu Syekhun an Ibni Umar. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal perbuatan diawali dengan niat, wa innamal likulli imri'in, dan sesuatu semuanya amrin perintah ma nawa paman, tergantung kepada niatnya. Niat kita ingin hijrah, ya hijrahnya karena dunia di sini. Jadi segala niat bakal mimpi HP, pikir jang niat bisika kecelakaan menyan. HP pikir jang niat bisika godaku setan. Niat heula. Dek nikah nawan, niat nikah naon. Niat nikah bisa jadi haram. Nikah itu kan halal. Lamun niatnya orang nikah, pernikahan satu karena hartana, karena kecantikannya, karena keturunannya. Walaupun pada tadi boleh mencari hartanya, kecantikannya, turunannya, agamanya. Ketika tidak ada hartanya, tidak ada, cantiknya pun biasa, ya. Terus keturunannya biasa, orang biasa-biasa saja. Pada bidatidin, agamanya. Tapi tidak diprioritaskan itu seperti itu. Ya, contoh dalam pernikahan. Kalau niat daripada karena harta akan diuji dengan hartanya. Niat karena agamanya Allah yang akan dengan berhubungannya. Maka ya hati atau niat ini. Niat ada dua, istikhdar dan niat muqaranah.
niat yang didohirkan kalau mau sholat nawaitu sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilati imaman ma'muman ada lillahi ta'allahu akbar. Nah, itu niat. Kalau muqarranah mah niat yang hati berbicara dan bibir berbicara harus sama, biar tidak menjadi orang yang munafik. Jadi orang munafik itu idza hadatsa kadzdzaba, ketika berbicara suka wadul, bohong, ingkar janji, khianat, itu ya. Tilu, khianat, ingkar janji, berbohong. Itu orang yang munafik. Orang munafik berbahaya, orang munafik. Karena ada sahabat baginda Muhammad SAW yang perang gagah berani dikarenakan dia munafik, akhirnya menjadi ahli neraka karena niatnya salah. Niatnya karena li ajalin nas, bukan li ajalillah. Mana faman kanat, paman barang siapa kanat ada hijratuhu, pindahnya ilallah karena Allah wa rasulih, dan harusnya apa hijratu ilallah, ketika karena Allah akan Allah yang menjaganya. Wa man kanat hijratu ila dunya, ketika kita berangkatnya karena dunia akan mendapatkan dunianya. Yusibuha imra'atin, atau mencari pindahnya karena mencari perempuan ingin ditikahinya, fa hijratu ila ma hajaru ilaih, akan menemukan. Rawahu Shaykhani, Bukhari dan Muslim. Dari An Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Innallaha ta'ala la yanzur ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzur, tidak melihat ila ajsamikum, jasadna hitam kelam, bentukna pendek, gendut, wala, tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah apa tadi? Hatinya. Ajsamikum, badannya biasa, wala suwarikum, rupanya biasa pun, walakin, tetapi yanzuru, melihat Allah, ila qulubikum, hatinya, wa amalikum, hati dan hatinya. Jadi Allah melihat hatinya dengan amal perbuatannya, ya. Jadi perilakunya sesuai dengan agama, hatinya lurus karena Allah, itu yang dilihat. Jadi kebanyakan sekarang orang melihat badannya saja, gayanya saja. Jangan seperti itu, tapi kita harus lihat bagaimana hatinya dan niat dan perilaku seharinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Banyak melakukan hal yang baik, ya, tidak banyak berbicara tapi banyak melaksanakan. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Rawahu Muslim an Ibnu Abi Hurairah. Jadi dari Muslim, anak mohon doanya ya, masih bersin gitu. Rawahu Muslim anak laki-lakinya Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu yang dinas sudah masuk surga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang terumpahnya sudah terdengar di surga. Abu Hurairah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba, sudah menuliskan al-hasanata, kebaikan, wasayyi'ati, dan keburukan. Allah sudah meneruskan. Summa baina dzalika, seterusnya antara dari keduanya, fi kitabihi, di dalam kitabnya, pamanhum ya hasanatin falam ya'malha katabaha Allah innahu hasanat kalimat fa innahum biha amilaha katabaha Allah innahu asyara hasanatin ila sab'i mi'atin di'fin ila ada'afi kasiran wa manhum bisayyi'ati falam ya'malha katabaha Allah innahu hasanatu. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan, sebelum kita belum melaksanakan kebaikan juga Allah sudah menuliskan. Nah, itu kehebatannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum melaksanakan kebaikan juga, baru niat, ya Allah saya pengen kurban, contohnya ini ya. Jadi yang mau kurban mangga dia antos kesim kuringnya aya sapi nu ageng mulai dari 17 juta sampai kan 50 juta aya. Domana aya, doma garutna aya. Mangga. Taeta. Jadi melakukan kebaikan mas, sebelum kita melaksanakan kebaikan juga Allah sudah menulisnya. Mantap. Perbanyaklah rencana-rencana planning yang bagus. Ingin menyantuni anak yatim, ingin memasukkan anak kepada ke pesantren, ingin bersedekah, ingin banyak, gitu kan? Banyak ingin membantu orang lansia yang tidak mampu, yang sakit kita tengok dan berikan bekalnya, gitu kan? Itu lebih bagus seperti itu, banyak rencana. Tapi langsung sambil berusaha, jangan banyak ngomong, sambil bekerja.
Ya, makanya Allah menuliskan kata indah hasanatu kalimatin. Bayangkan, indallah hasanatun, satu kebaikan. Fa innahum biha fa'amilaha, melaksanakan kata bah Allah indahu asru hasanatin, asrun 10 hasanatin, 10 kebaikan. Melaksanakan satu kebaikan 10 pahala dari Allah. Ila sab'i mi'atin, ila sampaikan sab'i itu sab'un 7, mi'atin 100, berarti 1000 sampai 7 sab'in 7 sampai 700. Bayangkan sampai 700 dipin, dikal, lipat. Ila ada apin kasiran, seperti kan lipat berlipat-lipatkan sampai 700 lipat kebaikan. Minhum bisayatin palam ya malha katabaha Allah indahu hasanatun kalimat wa innahu wa biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atun wa hadah. Ketika melaksanakan kejelekan, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan, Allah kita tidak melaksanakannya, tidak ditulis. Ketika kita melaksanakan kejelekan cuma satu Allah tulis. Bayangkan ya, Allah mah ketika melaksanakan kebaikan ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan 10. Ketika melaksanakan kejelekan hanyalah ditulis satu saja. Rawahu Syekhuna an Ibnu Abbas. Bukhari Muslim dari anak laki-lakinya Abbas. Ya. Man sama'a Allahu bihi wa man yura'ullahu bihi. Jadi ketika kita wasama mendengar sama Allah Ta'ala, ketika mendengar, man sama, ketika mendengar, perasaan kita merasa didengar oleh Allah, berarti Allah lagi mendengar kita. Jadi ketika jadi prasangka kita itu sesuai dengan faktanya. Jadi ketika kita pun ya bun, ketika kita merasa dilihat sama Allah, berarti Allah itu melihat. Ya, ketika kita merasa di nasinya belum masak ya, ketika kita melihat merasa dilihat oleh Allah, berarti Allah sedang melihat. Begitulah sekarang ya saudaraku yang berbahagia dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak, harta yang banyak, dan anak soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Sekarang tadi sudah kita bahas tentang fadilah ikhlas wa tahrim riya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas, orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk orang yang ingin dipuji oleh manusia. Ulah sok pupujian jangan cak orang yang banyak bisa Allah memuji, ulah sok hayang kepuji bisa Allah memuji. Karena Allah sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.